Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di tugas proyek perangkat lunak tentang pembuatan aplikasi sistem informasi ukir pecah dari kelompok saya sendiri, Muhammad Irsad, Abdul Ghaffar Suwarno, Syahban, Ahmad Hairi Ramadan, dan Hairul Rosidi. Jadi di sini kita tegaskan kembali untuk project kita yang sudah kita garap dari kemarin-kemarinnya. Dari awal presentasi itu, dari awal itu penjelasan tentang masalah analisa, terus desain sama planning tentang sistem informasi ukir pecah ini. Yang kedua itu berkenaan dengan progres yang sudah kita laksanakan, yang insya Allah kemarin itu sudah sekitaran 50% untuk progresnya. Dan untuk yang sekarang ini adalah penjelasan mengenai progres lanjutan yang insya Allah udah hampir 100% dari progres yang dari project yang kita buat, yaitu sistem informasi ukir pecah. Oke, langsung saja kita langsung cek untuk aplikasinya. Jadi untuk ini adalah tampilan umum, tampilan awal aplikasinya yaitu login. Jadi di sini ada 3 user, ada 3 level user, tapi untuk yang level admin itu hanya yang level atas ya. Jadi untuk mengontrol manajemen usernya siapa aja yang masuk dan lain sebagainya. Jadi ada yang lebih utama itu 2 user ini, yaitu user karyawan sama owner. Jadi owner ini yang punya, dan juga untuk yang karyawan ini ya yang bertugas sehari-harinya di toko, seperti itu. Jadi kita pertama kita langsung cek di tes. Di tes ini kita namakan sebenarnya karyawan, jadi masih kita percobaan, jadi kita namakan dengan tes, seperti itu. Kita login. Jadi di sini untuk tampilannya sudah lumayan bagus, hampir-hampir sama kayak kemarin, cuman mungkin ada sedikit tambahan ya. Terus untuk di dashboard ini, di dashboard langsung ini seorang karyawan juga langsung bisa melaksanakan proses transaksi pencatatan untuk penjualan hari ini. Jadi di hitam putih ini misalkan ini lebih fokus kepada kertas ya, kita misalkan kita ngeprint kertas warna hitam putih, seperempat warna, setengah warna, sama full warna. Jadi nanti untuk kategorinya berbeda-beda, seperti itu. Jadi misalnya kita melakukan print hitam putih, misalkan kita 20, kita langsung klik hitung. Nah di sini untuk hitam putih sendiri itu 235 per lembar, untuk yang seperempat warna itu 400 per lembar, setengah warna itu 600 per lembar, sedangkan full warna itu 1000 per lembar. Dan untuk total, karena kita hanya kita ngeprint kertas warna hitam putih itu 20 lembar, maka totalnya itu 4.700. Nah, seorang karyawan bisa langsung menyimpan transaksi tersebut. Kita coba langsung simpan. Jadi seperti ini. Ya, jadi untuk tadi memunculkan proses transaksi itu langsung proses transaksi telah selesai dan langsung direct langsung ke menu data transaksi. Nah di sini misalkan kita mau menambahkan data transaksi lagi, kita bisa langsung menambahkan di sini misalkan hitam putih atau warna misalkan 12, itu kita tambah misalkan. Nah di sini kalau misalkan kita batal tidak apa-apa, tidak ada masalah. Seperti itu. Jadi untuk yang tadi itu hitam putih itu 20 halaman. Jadi langsung tercatat di data transaksi tersebut. Jadi misalkan nih nanti mau menambahkan lagi, jadi kita cukup klik tombol tambah, nanti akan muncul lagi seperti itu di tanggal 19 bulan 5 2020. Kita langsung close. Oke, terus di data barang di sini udah lumayan banyak ya, jadi tidak terlalu banyak bertambah untuk desain ataupun dari fungsi dari menu data barang sendiri, karena seorang karyawan hanya bisa melihat saja dari data barang, tidak bisa melakukan tambah barang ataupun edit barang, seperti itu. Sedangkan di data transaksi pun untuk yang seorang karyawan hanya bisa menambahkan serta mencetak bukti transaksinya. Jadi di sini kita bisa
mencetak ekspor transaksi. Jadi kita bisa ekspornya ke PDF. Nah, PDF di sini kita bisa langsung lihatnya, kita open. Nah, di sini. Jadi ini adalah semua data transaksi pada tanggal 6 dan pada tanggal 19. Misalkan nanti mau menampilkan itu bisa. Jadi misal gini, kita mau menampilkan pilih tanggal, misal pilih tanggal tadi kan tanggal 19 nih. Jadi kita bisa pilih tanggal 19. Nah, kita tampilkan. Oke, terus. Nah, di sini kita ekspor. Kita open. Maka nanti yang tercetak itu cuman data transaksi pada tanggal 19 seperti itu. Jadi kita bisa cetak per tanggal, bisa per bulan, bisa per tahun seperti itu. Itu udah tambahan dari yang kemarin kan masih belum bisa mencetak transaksi seperti itu. Kita bisa close dulu. Nah, itu di tahap sisi karyawan, level karyawan seperti itu. Udah banyak perubahan, udah banyak tambahan seperti klik tambah pada menu data transaksi yang sebelumnya itu masih belum ada. Setelah itu bisa mengekspor transaksi, bisa mencetak transaksinya. Setelah itu bisa menampilkan pilihan transaksi berdasarkan tanggal transaksi seperti itu. Itu untuk level karyawan. Kita bisa lanjut ke level owner. Kita login dulu. Oke, di login kita owner, kita login. Di level owner juga bisa kurang lebih hampir sama kayak yang di tampilan di user, karena kurang lebih untuk pengaksesan itu lebih banyak di owner, karena owner itu juga bisa melakukan transaksi, bisa mengedit dan delete transaksi tersebut seperti itu. Jadi di sini kita dashboard, langsung kita cek di data transaksi. Jadi di data transaksi, untuk tampilan data transaksi di bagian owner itu juga bisa menampilkan transaksi berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun. Setelah itu juga di sini juga bisa menambah secara otomatis di menu data transaksi dan juga bisa mengekspor transaksi. Di sini ini kan ada di edit, delete seperti itu. Jadi untuk di menu user memiliki hak akses untuk mengedit data transaksi ataupun mendelete data transaksi tersebut seperti itu. Jadi kita misalkan edit data transaksi, nah, misalkan kita ubah di sini menjadi 10 misalkan, kita edit, udah edit data transaksi berhasil. Jadi nanti ini 10 halaman seperti itu. Misalkan kita delete, nah, kita masih muncul pop up, apakah Anda yakin untuk menghapus transaksi tersebut. Kita klik ya, hapus transaksi berhasil, maka nanti transaksinya hilang seperti itu. Jadi dari sekian untuk tambahannya itu adalah tampilkan reset ini, tampilkan berdasarkan transaksi dan juga bisa mencetaknya, dan juga di sini untuk di data transaksi juga bisa menambahkan seperti itu. Di ekspor transaksi juga bisa, jadi di level owner juga ini bisa menambahkan ataupun mencetak, mengekspor ke PDF, dan juga ini bisa langsung dicetak seperti itu. Ini, nah seperti ini. Jadi teman-teman level owner sendiri itu sudah bisa melakukan semua data transaksi seperti itu. Di sini juga data barang. Di data barang untuk level owner sendiri itu bisa mengakses, bisa mengedit atau mendelete suatu data atau barang seperti itu. Kita bisa mengedit. Jadi di sini P110 misalkan kita mau ditambah 0. Edit. Edit data berhasil. Di sini. Oke. Sini juga udah bisa P1110 seperti itu. Ya. Itu tambahan, misalkan kita mau nambah langsung bisa ditambah di menu data barang seperti itu. Jadi menu data barang di sini juga sudah bisa menambah. Dari kemarin kan masih belum bisa, kan masih belum ada, dan di sini juga kita bisa menambahkan seperti itu. Kita close seperti itu ya. Jadi sekian progres yang sudah kami laksanakan. Bila mana terjadi proses
prosesnya yang tadi masih ada yang salah, kita mohon maaf. Kurang lebih untuk progresnya ini saya inginkan kurang lebih udah hampir 100% karena masih ada keterangan yang seharusnya uh, sama seperti yang di atas ini, yang tadi kan hitam muncul semuanya, jadi masih perlu ada perbaikan sedikit dari progres yang sudah kita lakukan di sistem informasi kerja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.